Ya Tuhan Yesus, ini iman kami. Ini keyakinan kami bahwa Engkau berjanji akan menyertai kami sepanjang hidup kami sampai kesudahan zaman. Beri kami mata iman untuk melihat dan mengalami penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Ketika kami menutup tahun ini 2023 dan siap-siap memasuki 2024. Ya Tuhan, tambahkan iman kami. Tolong kami belajar mengucap syukur dalam segala hal walaupun kadang sulit. Dan ajar kami berharap hanya kepadamu. Tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu menuntun sepanjang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali berada di tengah-tengah saudara pada hari yang terakhir dari 2023. Ya. Siapa yang siap-siap masuk 2024? Yakin? Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar sebuah judul, khotbah, tema, yaitu sikap yang bijaksana menutup 2023. Kita akan menutup 12-13 jam, 12 jam lebih lagi. Ya. Gak rasa ya? Cepat gak? Saudara rasa 2023 itu cepat atau lambat? Siapa yang rasa cepat? 2023, kayaknya baru kedip. Tahun lalu saya di sini ya tahun baru. Ya, ini udah siap-siap tahun baru lagi. Siapa yang ngerasa 2023 lambat? Yang atas, lambat apa cepat? Atas cepat, angkat tangan. Yang 2023, lambat, setengah cepat. Puji Tuhan ya, ini suasananya enak di sini. Gedung baru ya Bu, saya rasanya enjoy banget nih. Jadi saudara siap ibadah 12 jam sampai tutup tahun. Kita akan belajar dari satu ayat saja, 1 Samuel 7 ayat 12. Kalau saudara punya Alkitab, kalau tidak ada mau ditayangkan di depan juga boleh, ini juga videotronnya bagus. Ya. 1 Samuel 7 ayat ke-12. Kalau sudah kita baca sama-sama yuk. Kalau saudara ada di handphone, kalau nggak ada di handphone, nyontek temannya juga boleh. Ya. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara pernah baca komik Donald Bebek gak? Ya, kalau saudara suka baca komik anak-anak, Donald Bebek itu di situ ada satu tokoh, ya, satu tokoh yang bernama Untung, ya. Dia biasa lebih beruntung dari Donald Bebek, ya, di mana-mana saja dia pasti lebih beruntung. Yang namanya Untung ini atau yang disebut dengan Gladstone ini ya. Kalau saudara pernah lihat, entahkah dia waktu jalan, ya, dia bisa ketemu uang, logam, ya, lalu dia dapat hal-hal yang indah lah, entah makanan, entah apa, pokoknya dia lebih untung dari Donald Bebek. Yang selalu bilang, aku kok lebih sial sih dibanding untung. Nah saudara, kalau 2023, dari Januari 1 sampai hari ini 31 Desember, saudara, kalau boleh saya tanya, saudara dikategorikan orang yang untung atau orang yang kurang beruntung alias lebih sial?
Nah ini karena saya bertanya, pengen tahu respon, saudara harus jawab, betul nggak? Kecuali saudara nggak ngerti Indonesia, ya jawabnya angkat tangan saya. Siapa yang merasa lebih beruntung, angkat tangan. Tahun ini. Oke, siapa yang merasa kurang beruntung? Atau tidak beruntung? Atau buntung? Nggak ada. Siapa yang tadi lupa bawa tangan? Mungkin sungkan. Siapa yang setengah untung, setengah tidak? Dan saudara, di Inggris ada seorang profesor bernama Wiseman. Wiseman ini suatu hari melakukan research, survei kepada orang-orang yang menyebut dirinya untung dan orang-orang yang menyebut dirinya sial. Ada orang begitu kan? Sial, aduh, rugilah bisnisnya, nanti kesandung jatuh lah, nanti ban kempes lah, ya kan, nanti kena paku lah, nanti sakit gak sembuh lah, nanti temen yang bayar utang gak bayar lah, ya. Rasanya tahun itu penuh dengan kesialan. Jadi dikumpulin orang yang menyebut dirinya kurang beruntung dan yang menyebut dirinya untung. Si Wiseman ini pengen tahu apa rahasianya kenapa hidup bisa lebih beruntung, ya. Lalu diadakan tes, salah satu tes misalnya kasihlah gambar koran yang isinya banyak gambar-gambar dan Wiseman bilang, tolong dihitung berapa jumlah gambar-gambar di dalam koran itu. Nah orang yang merasa dirinya sial itu untuk menghitung semua gambar itu butuh 2 menit atau 3 menit. Sedangkan orang yang untung, merasa diri untung, itu rata-rata menghitung beberapa detik saja sudah tahu jumlahnya. Nah di mana rahasianya? Nah rupanya di halaman kedua itu ada sebuah tulisan kecil, huruf kecil yang mengatakan, gak usah hitung sebab gambarnya jumlahnya sekian. Jadi karena dia rajin baca, bolak-balik, lihat, teliti, tenang dikit, dapat jawabannya. Jadi mereka yang sial bilang, aduh sial banget ya gue. Ternyata dikasih tahu jawabannya sudah ada di situ. Lalu diadakan lagi tes kedua, wah hitung lagi entah gambar entah apa, ya semua sibuk menghitung, tiba-tiba ada yang langsung ketemu jawabnya. Sebab rupanya di tengah-tengah gambar itu ada tulisan juga yang mengatakan berhenti berhitung, segera cari yang survei, dia akan memberimu $250. Waduh, langsung orang stop, langsung ke depan kasih tahu jawabnya dapat 250. Dari sekian pertanyaan yang diberikan oleh Wiseman, kemudian dia simpulkan salah satu faktor penting ya untuk bisa beruntung dan berhasil dari orang-orang ini adalah apa? Mereka tahu berhenti sejenak, mengevaluasi, melihat, memperhatikan sesuatu dengan lebih teliti dan tidak panik ketika diberikan persoalan. Nah, saya tidak tahu saudara kategori mana, tapi hari ini dari ayat yang kita baca konteksnya adalah Nabi Samuel memimpin umat Israel untuk mempertahankan hidup mereka, ya, otoritas mereka, perjuangan mereka, eksistensi mereka. Sampai hari ini Israel sedang mempertahankan eksistensinya, saudara ya. Dan saat itu sedang menghadapi musuh yang sangat kuat yang disebut Filistin. Bukan Palestina. Jangan kaitkan Filistin dengan Palestina, itu berbeda. Filistin bukan Palestina di sini, ya. Dan Nabi Samuel mengajak Israel berhenti sejenak untuk mengevaluasi diri, untuk menghadap Tuhan, dan kemudian untuk melangkah ke depan dengan berani, dengan siap untuk menghadapi persoalan dan tantangan dan musuh sebesar dan sekuat apapun. Itu konteksnya. Nah hari ini kita akan memasuki tahun 2024, ini hari terakhir merupakan sebuah titik berhenti. Hidup kita itu ibarat titik-titik, saudara. Ya, Tuhan memberikan hari ini titik 2023 dan sebentar lagi kita akan masuk sebuah titik berikutnya 2024. Perjalanan hidup seperti itu, ada titik-titik yang harus kita jalani. Ya. Dan Nabi Samuel melebihi ajaran Wiseman yang bersifat sekuler, duniawi, dia mengajarkan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan,
berhenti sejenak dan dia ajak mereka berhenti di Mispa dan Yesana. Di situ mendirikan sebuah batu peringatan, bukan untuk menyembah batu, tapi mengajak umat Israel untuk menghadap Tuhan. Dan mengakui pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan di situ dinamakan Ebenezer. Batu peringatan itu artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah saudara merasakan 2023 adalah Ebenezer? Dan pada titik terakhir ini sebelum masuk ke titik yang baru, saudara mengatakan sampai di sini Tuhan menolong saya. Amin. Sampai di sini 31 Desember aku berhenti di hadapan Tuhan. Di rumah Tuhan ini dan berkata, ya Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong, memberkati, menyertai saya. Amin. Ini sikap yang bijak. Ya, berhenti sejenak. Sebenarnya hidup kita itu banyak titik-titik berhenti. Waktu saudara ulang tahun itu adalah waktunya Ebenezer. Ya, berhenti sejenak. Ulang tahun pernikahan, ya, lulus sekolah, dapat pekerjaan baru, dapat pangkat baru, ya, dipromosi, dapat pacar baru, dapat istri baru, dapat rumah baru, ya kan? Ulang tahun pernikahan. Bahkan setiap hari Minggu seperti ini adalah waktu berhenti. Tuhan mengatakan 6 hari kau bekerja dan hari ke-7 kamu berhenti. Ya. Mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, meluruskan motivasi dan tujuan saudara. Dan bersiap-siap masuk ke dalam titik yang berikutnya. Itu sikap yang bijak. Dan dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar 3 sikap yang bijaksana untuk menutup 2023 sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Perjalanan belum selesai. Ya, kalau Tuhan izinkan you memasuki 2024 belum selesai. Itu sebabnya saudara perlu mempersiapkan diri. 3 sikap. Yang pertama, ketika menoleh ke belakang, belajar bersyukur kepada Tuhan. Itu pertama. Waktu sudah menoleh ke belakang 1 Januari sampai hari ini, sikap yang bijaksana adalah bersyukur, bukan mengeluh. Ya. Bersyukur bukan marah-marah. Bersyukur walaupun ada persoalan, ada kesulitan, ada cobaan, tahun yang sulit, ya, tahun politik, tahun krisis, tahun peperangan, tahun-tahun yang sulit. Hari-hari yang sulit. Mungkin sudah mengalami kesulitan yang berat, yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau saudara punya sebuah sikap, tidak marah-marah, sungut-sungut, mengeluh, tapi belajar bersyukur. Ini paling penting. Bersyukur artinya kamu mengakui kalau Tuhan izinkan terjadi, punya maksud yang baik. Mengakui bahwa Tuhan setia menemanimu, menyertaimu walaupun sulit. Mengakui bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selalu cukup. Amin. Yang di atas amin. Ini adalah sikap seorang yang rendah hati. Sikap seorang yang tahu mengucap syukur dan berterima kasih. Bahkan sebenarnya kalau kita masih bisa bernafas, bergerak dan melakukan aktivitas, semua itu adalah anugerah Tuhan. Nah, pengakuan seperti itu penting sekali. Pengakuan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Maka segala kemuliaan kembalikan kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang sangat bijaksana menyelesaikan 2023. Di Amerika ada sebuah surat kabar USA Today menceritakan ada seorang penduduk di Costa Mesa, California, seorang ibu yang suatu hari bangun pagi, dia keluar ke driveway-nya, ya, dia kaget sekali ada sebuah mobil baru, ya, yang indah, yang cakep, diikat kado seperti hadiah, ada amplop di sana. Lalu dia buka amplopnya, isinya adalah tulisan, ya, yang berkata, ini hadiah untukmu, mobil baru. Aku mencintaimu. Lalu ada ayat Alkitab, ada kunci mobil, ya. Dan tulisan di bawahnya dari malaikat Tuhan. Bayangkan kalau saudara bangun pagi di depan rumahmu sudah ada hadiah.
Ini hadiah kejutan bukan? Mobil baru, apalagi BMW bikin mabuk wanita. Wow, luar biasa. Apa respon saudara? Apa reaksi saudara kalau dapat hadiah seperti itu, kejutan? Si ibu itu gak tahu mau terima kasih kepada siapa, lalu dipasanglah tulisan besar-besar. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, untuk hadiah dan kebaikan Tuhan. Tetangganya orang-orang lain yang lewat bingung. Ya benar gak ini hadiah dari Tuhan? Lalu diwawancara ditanya, Bu apakah betul Tuhanmu menurunkan, menjatuhkan mobil dari sorga? Seperti Yesus turun dari sorga ya. Lalu ibu itu bilang, ya enggak gitulah, tapi aku yakin semua pemberian ini datangnya dari Tuhan. Lewat orang yang pasti mengasihi Tuhan. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah saya tanya, kalau saudara yang dapat hadiah itu, saudara mau respon saudara apa, reaksi saudara? Hah? Masuk koran, terima kasih buat gede-gede, pasang satu halaman. Terima kasih kepada Tuhan, pasang di koran, masuk TV, masuk radio. Atau saudara mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk dengan memberikan yang terbaik. Memberikan persembahan lah katakan. Ya ini mau pembangunan tadi diumumkan ada gedung kedua katanya. Butuh uang pembangunan persembahan. Dulu mungkin saudara persembahan, mungkin biasa saudara 2023 hari-hari sebelumnya persembahan mungkin 1/10 dari income kamu. Sekarang dapat hadiah kaget gitu. Saudara mengatakan, Tuhan aku persembahkan setengah dari harga mobil ini. Kalau kamu dapat mobil baru, mau gak kamu mempersembahkan lebih? Amin. Amin yang di atas. Siapa yang mau kasih lebih dari biasanya kalau dapat hadiah kaget? Angkat tangan. Nah ini bagus saudara. Tapi maksud saya jangan tunggu hadiah kaget dulu. Kalau mau memberi yang terbaik dan lebih untuk Tuhan ya kan. Bilang sama diri sendiri. Jangan tunggu hadiah kaget dulu baru persembahan. 1, 2, 3. Jadi rasa syukur itu adalah apa? Senantiasa. Dalam segala perkara, setiap waktu. Ya, mudah, tidak mudah, sakit, sehat, senang, susah, punya persoalan atau tidak, dapat hadiah kaget atau tidak, tetap mengucap syukur. Itu sikap yang bijaksana. Yang kedua adalah melihat ke depan. Kalau menoleh ke belakang kita punya sikap hati bersyukur, sekarang memandang ke depan. Lebih penting mana? Ke belakang apa ke depan? Dua-duanya penting, tapi memang kalau nyetir mobil kaca depan lebih besar, betul nggak? Spion lebih kecil, ya. Kaca yang belakang juga lebih kecil, kaca yang depan lebih besar. Kita kalau diizinkan memasuki 2024, pandang ke depan, 2024, beriman bahwa Tuhan akan memberkati. Tuhan yang memulai pekerjaan baik, Dia akan meneruskannya dan menggenapinya, Filipi 1 ayat 6. Jadi bukan sampai di sini Tuhan menolong, bukan sampai di sini saja, tapi seterusnya Dia akan menolong, sebab Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia berjanji menyertaimu, memberkatimu, memberimu hal-hal yang baik. Yang melampaui pikiranmu, melampaui doa-doamu. Asal kamu setia beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Beriman artinya fokus. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Beriman artinya bersandar penuh, 100% ada penyerahan yang total. Contoh, Rasul Petrus dan kawan-kawan suatu hari pernah berlayar pada malam hari dengan perahunya dan tiba-tiba kegelapan malam mereka melihat di depan ada orang yang berjalan di atas air pakaian putih. Yesus, right? Berjalan di atas air. Mereka kaget, Tuhan dikira hantu, ini Tuhan apa hantu? Nah kalau saudara nyetir malam-malam, ya, gelap sendirian, lewat daerah kuburan, bulu kudukmu berdiri, lalu muncul seseorang yang putih, saya tanya, di pikiranmu muncul Tuhan apa hantu? Tuhan apa hantu? Hantu sih, kenapa hantu?
Kenapa bukan Tuhan? Hah? Karena lebih takut. Manusia takut dan khawatir. Hantu. Padahal Tuhan Yesus bilang sama Petrus, ini aku, Tuhan, bukan hantu. Lalu Petrus bilang apa? Tuhan, kalau memang itu kamu, suruh aku berjalan di atas air. Dia percaya mujizat, sebab Tuhan Yesus lakukan mujizat. Yesus bilang, keluarlah dari perahumu. Jalanlah. Dan Petrus benar-benar hurufiah keluar dari perahu, berjalan di atas air menuju tempat Yesus. Ketika dia berani keluar dari perahu, itu comfort zone dia, betul gak? Tempat aman dia, keluar dari rasa aman dia. Melihat kepada Kristus fokus, berjalan di atas air, mujizat terjadi melampaui pikiran dia. Dan perasaan dan pengalaman dia. Tapi Alkitab berkata, ketika Petrus merasakan angin malam, ya, mungkin merasakan gelombang air riak-riak, dan melihat kiri kanan gelap, hatinya takut, dan dia hampir tenggelam. Jadi saya nggak tahu dia berjalan berapa langkah, tapi secara hurufiah, Petrus berjalan di atas air, mengalami mujizat Tuhan. Nggak tahu berapa langkah. Tapi ketika ketakutan masuk ke hatinya, dia hampir tenggelam. Saudara, iman yang sejati mengalahkan ketakutan. Sebab iman dan takut berbanding terbalik. Kalau takutmu naik, imanmu turun. Tapi kalau imanmu naik, takutmu turun. Iman dan ketakutan berbanding terbalik. Ketakutan harus dikalahkan oleh iman, walaupun belum melihat. Asal kamu fokus kepada Kristus dan firman-Nya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ini kuncinya. Kalau saudara tahun depan ingin melihat dan mengalami mujizat Tuhan, harus berani keluar dari comfort zone kamu. Harus fokus kepada Kristus dan firman-Nya. Jangan tergoda menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan ragu. Jangan curiga. Ya. Jangan main logika, sekadang-kadang firman Tuhan itu melampaui logika kita loh. Suatu hari seorang petani, dia ke gereja dengar khotbah. Pendeta bilang, Yesus mengajarkan kita, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung ke laut. Saudara tahu iman biji sesawi itu kecil banget seperti debu, hampir gak kelihatan. Kecil banget benih sesawi itu. Wah, petaninya senang bukan main. Kenapa senang? Sebab di depan rumahnya ada gunung. Setiap kali dia ke kota dia harus ngitarin itu gunung. Ya, jauh. Lalu malam hari sebelum tidur dia berdoa. Tuhan, aku beriman sebesar biji sesawi dalam nama Tuhan Yesus sesuai firman-Mu. Ya, pindahkanlah gunung itu ke laut supaya aku ke kota lebih leluasa, ya, lebih nyaman. Amin. Lalu dia tidur. Besok pagi-pagi dia udah bangun, dia pergi ke jendela dan dia mengintip di sana. Saya tanya, gunungnya pindah nggak? Yang di atas gunungnya pindah nggak? Nggak. Yang di bawah gunungnya pindah nggak? Nggak beriman kan? Kan Yesus bilang, kalau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung ke laut. Pindah gak? Atas? Pindah apa tidak? Enggak. Bawah? Enggak. Yang ngintip, ya gunungnya masih di sana. Lalu mulutnya Pak Petani secara spontan refleks, dia bilang, nah kan dari kemarin aku sudah gak yakin. Dari kemarin sudah gak yakin. Pernah gak saudara begitu? Hah? Doanya serius Tuhan, aku yakin kau akan tolong, akan buka jalan Tuhan. Mujizat-Mu besar, berkuasa, bla 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 bla. Begitu amin. Kayaknya gak mungkin nih, susah loh. Bisa gak ya, bagaimana kalau gini? Saudara mulai ngarang-ngarang.
mulai curiga, mulai gak percaya penuh. Makanya Yesus bilang, kamu harus belajar iman seorang anak kecil. Sebab anak kecil itu tulus, rendah hati, jujur, ya, tidak curiga. Kalau kamu punya anak main-main sama dia, taruh di atas ranjang, suruh lompat, dia lompat gak? Terus naikin lagi lebih tinggi sampai segitu, suruh lompat gak? Kalau istrimu taruh situ suruh lompat gak? Sih beda, orang dewasa beda. Kalau suamimu bilang, ayo sayang lompatlah. Kamu kan ramping cuma 45 kilo. Aku ini 200 kilo sanggup mengangkatmu. Pasti kamu gak jatuh. Lompat sayang, istri-istri lompat gak? Halo lompat gak istri-istri? Sih kenapa? Curiga. Logika. Suaminya bilang, you gak percaya sama gue, gak percaya nih, gak yakin nih. Yakin sih yakin ya, tapi kalau gue lompat, lo bilang goodbye, ya mati gue, lo bisa kawin lagi. Sih? Izinkan saya tanya, selama ini kamu bilang kamu beriman kepada Kristus, kamu beriman yang benar apa gak benar? Kamu berserah penuh apa gak berserah penuh atau setengah hati? Ini penting sekali. Fokus kepada Kristus dan firman-Nya. Izinkan saya tanya, selama 2023, 1 Januari sampai 31 Desember, sungguh gak kamu fokus kepada Kristus dan firman-Nya? Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi melakukan firman Tuhan. Walaupun kadangkala tidak masuk akal. Siapa yang kamu fokus? Menyimpang ke kiri, ke kanan tadi yang di pertama saya bilang ada seorang ibu di California, saya visit dia. Dia bilang, aduh Pak gimana ya, aduh ini waktu itu berapa tahun yang lalu mau tahun baru juga. Duh saya bingung nih tahun depan gimana. Anak saya bawa saya ke downtown Pak, di situ ada psychic, tahu nggak psychic? Ya, kayak dukun gitu ya. Saya tanya, wow dia makin cerita gue makin stres Pak. Aduh saya bilang Bu kenapa cari dukun kepada psychic? Bayar lagi kan, bayar Pak $50. Aduh Bu tobat lah Bu. Daripada kamu bayar $50 itu untuk uang pembangunan. Dan ingat jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu spekulasi. Ya, tahun depan belum ada yang tahu, jangan dengar spekulasi. Kalau dibilang positif gak terjadi kamu stres. Dibilang negatif kamu tambah stres. Tadinya bisa tidur jadi gak bisa tidur. Jangan coba-coba menyimpang. Fokus kepada Kristus. Walaupun sulit. Walaupun sulit. Seorang penerjun payung. Bukan penerjun payung, pemanjat tebing. Ya, jadi dia panjat sampai dinding yang paling tinggi, waktu itu terpleset. Dia jatuh melayang-layang. Ini pemanjat tebing dari pagi, udah sore, dia udah hampir malam itu dia melayang-layang. Dia teriak, tolong, dia teriak, dia udah hampir gelap. Tuhan tolong, waktu dia jatuh ke bawah itu, menggapai-gapai dia pegang tuh sesuatu, ternyata ranting pohon. Wah, untung gak terjun bebas dia pikir. Ya. Terima kasih Tuhan tolong saya. Terus dengar suara dari langit bilang, oh kamu panggil aku. Ya Tuhan tolong saya. Saya mau tolong kamu. Selamatkan kamu. Ya Tuhan kalau aku selamat aku mau sungguh-sungguh setia. Aku janji deh tahun depan gak absen deh ibadah di GKI Pluit. Misalnya. Lalu Tuhan suara dari langit bilang, ya aku akan tolong kamu asal kamu percaya. Aku percaya, benar-benar, iya. Lalu suara itu bilang, sekarang lepaskan tanganmu dari ranting pohon itu. Nah saudara penerjun payung itu, saudara lepaskan gak? Kamu bergantung krisis di situ. Lalu ada suara mengatakan, lepaskan tanganmu. Gak gampang ya? Lepaskan gak?
Tidak ada suara, tidak ada respon. Katanya percaya, lepaskan, aku akan selamatkan engkau. Tetap gak ada respon. Kurang 1 menit, pemanjat tebing itu berteriak lagi. Hei, di atas sana ada yang lain gak? Siapa lagi di situ? Waktu kamu susah, waktu kamu krisis, waktu seolah-olah Tuhan tidak menjawab doamu, apakah kau tergoda mencari yang lain? Mulai dengar teman, dengar tetangga, dengar A, dengar B, dengar C, dengar iblis, semua masukan. Suara siapa kamu dengar? Tidak mudah. Beriman fokus kepada Kristus dan firman-Nya tidak mudah tapi bisa. Sepanjang malam dia tergantung di situ. Ketakutan, kekhawatiran. Dalam hatinya berpikir lebih baik tunggu sampai pagi. Karena ini gelap gak lihat apa-apa. Begitu fajar menyingsing jam 6 pagi. Dia lihat ke bawah. Jarak kakinya ke tanah hanya 2 feet. Tahu 2 feet, setengah meter. Jadi kalau dia lepaskan tangannya, dia perlu tergantung-gantung nggak? Nggak perlu. Sometimes hidupmu gelap gak lihat apa-apa. Tuhan lihat di depan kamu. Tapi Tuhan mau kamu beriman. Melampaui pikiranmu. Melampaui ucapan mulutmu. Melampaui perasaanmu. Melampaui pengalamanmu. Kenapa waktu kamu krisis, waktu susah, waktu sakit, waktu menderita, kamu harus menderita lama, gak selesai-selesai. Lama, mungkin hari ini masih menderita dalam krisismu. Karena kamu tidak fokus kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Karena kamu selama ini hanya menjadi pendengar, bukan pelaku firman. Iman tanpa melakukan firman Tuhan adalah iman yang mati, kata firman Tuhan. Tidak heran kamu seperti orang yang dalam kegelapan terus tergantung-gantung di sana dan tidak menemukan jalan keluar. Sebab kamu tidak berani beriman kepada Kristus dan firman-Nya melampaui pikiran kamu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita menoleh ke belakang bersyukur, menatap ke depan kita beriman, saudara perlu menengadah ke atas dan itu berharap. Sebab dalam perjalanan menuju titik berikutnya pasti ada tantangan, pasti ada ujian, pasti ada persoalan, pasti ada pekerjaan iblis yang tidak suka dengan kamu. Sebab kamu mau setia beriman. Dia akan mencoba menjatuhkan kamu, pasti. Tapi kalau kamu menengadah ke atas, berharap kepada Tuhan, kamu pasti juga akan mengalami kemenangan. Sebab janji Tuhan menjamin kemenangan bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia dan berharap pada manusia. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ketika persoalan datang, ketika ada cobaan dan ujian, lihat ke atas. Berdoa, meminta, berharap, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang bisa membuka jalan yang baru. Jangan negatif, tetap optimis walaupun tahun yang sulit, tahun politik kah, tahun peperangan kah, tahun teroris kah, mau sebut tahun apapun, kita yakin berharap kepada Tuhan dan janji-Nya. Janji menyertai memberkati kamu, pasti kamu akan berhasil. Kalau kamu terus keluarkan kata-kata keluhan, negatif, curiga, takut, gelisah, ingat, kata-kata itu akan memakan dirimu. Sebab kata-kata yang kamu ucapkan, yang buruk, yang jelek, itu datangnya dari si jahat. Dan akan jadi senjata makan tuan.
Diceritakan ada seorang tukang cukur yang selalu curiga, takut, dan negatif. Suatu hari pelanggannya datang, temannya mau cukur rambut. Temannya bilang, lu cukurin rambut gue yang bagus ya, gue mau jalan-jalan ke Eropa ini, habis COVID-19 mau tour ke Eropa. Lalu si tukang cukur bilang, lu jangan tour ke Eropa, itu jelek itu, tour ke tempat lain aja. Aduh gue udah pengen ke Eropa, belum pernah ini. Aduh jangan, itu ya katanya, kata orang hotelnya jelek. Sempit lagi kalau di Eropa, itu makanannya gak enak. Lalu kalau kamu naik pesawat itu pilotnya katanya suka mabok, minum baru terbangkan pesawat, bahaya. Lalu banyak copet lagi kan, kemana? Ke Paris, banyak copet, aduh kemana? Belanda, waduh apalagi banyak yang jelek di situ. Ada wilayah merah, macam-macam lah ya kan. Mau kemana lagi? Saya juga mau ke Roma, kalau bisa ketemu Paus. Wah jangan deh pokoknya gak enak, ke Roma itu juga penuh maling. Aduh temannya bilang, pokoknya gue mau pergi aja. Gue belum pernah tur, lu cukur yang bagus. Ya udah singkat cerita dicukurin, dan kemudian orang itu pergi, 10 hari kemudian dia balik lagi ke temannya. Pulang, lu udah pulang jadi ke Eropa? Jadi gue ke Eropa, apa yang kamu bilang, kata si temannya, gak terjadi. Ya, orangnya ramah, gak ada itu copet maling, gak ada, makannya enak, ya pilotnya bagus, pesawatnya enak, nyaman, ya kan, hotelnya juga bagus, yang kamu ngomong semua nol gak terjadi. Bahkan gue bilang ya, gue ketemu Paus ke Vatikan, dia salamin gue, ya, bahkan dia tepuk-tepuk bahuku dan sempat mengelus rambutku. Hah, mengelus rambutku? Lalu Paus bilang apa? Paus bilang begini, lu cukur di mana? Jelek amat. Saudara, ini hanya humor aja. Kalau saudara negatif, kata-katamu akan menjadi senjata bumerang menyerang kamu. Mari masuki 2024 dengan keyakinan Tuhan akan berkati sukses dan berhasil. Amin. Sukses dan beruntung. Amin. Tapi apa yang saya sampaikan cuma separuh, saudara. Rahasianya apa? Supaya bisa sukses 2024. Ada 3 rahasia penting. Nanti sore jam 5 saya lanjutkan. Ya, jadi saudara kalau gak kemana-mana, sore datang lagi. Ya, kita akan belajar langkah praktis supaya berhasil dan beruntung di tahun 2024. Sekarang kita tutup 2023, nanti sore kita akan buka 2024 bersama dengan Tuhan. Amin. Saya akan akhiri dengan berdoa bagi saudara. Kalau saudara mengatakan, ya Tuhan tolong aku, jangan jadikan aku pendengar firman tapi pelaku firman. Tuhan aku mau bijaksana, belajar bersyukur senantiasa, beriman dan berharap kepada Tuhan. Sehingga bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik dan memasuki tahun depan dengan berkat dan keberhasilan. Saudara mau saya doakan? Saya mau doakan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudara mau didoakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Minta Tuhan turun tangan. Ketika kau rendah hati, memohon, mengangkat tanganmu. Minta Tuhan turunkan tangan. Memegang tanganmu, memberkati kamu. Dan memasuki 2024 dengan berhasil. Tangan kiri taruh di jantungmu sebagai tanda serius. Kamu bukan main-main, kamu mengerti. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Iya Tuhan Yesus, engkau yang sudah bangkit dari kematian. Menang melawan iblis maut. Dan juga kuasa dosa. Tuhan tolong mereka yang angkat tangan padamu, engkau turun tangan memegang tangan itu. Beri mata iman untuk melihat penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka dari semua mara bahaya. Berikan panjang umur memasuki 2024. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari serangan iblis. Tuhan berkati siang dan malam keluar dan masuk. Ada damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai. Tolong mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Senantiasa beriman bahkan rela keluar dari comfort zone. Fokus kepada Kristus dan firman-Mu. Dan ajarlah mereka berharap senantiasa tahun 2024 lebih setia dalam ibadah, lebih setia dalam berdoa, lebih setia mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Curahkan berkat-Mu yang limpah, mujizat-Mu yang melampaui pikiran, perasaan, hikmat manusia. Curahkan mujizat-Mu sebab Engkau tidak berubah dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Kalau ada yang sakit, lemah tubuh, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus pulihkan secara sempurna. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan, sekolah, teman hidup, berbagai pergumulan yang lain. Biar tahun 2024 menjadi tahun mujizat. Curahkanlah, ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami berdoa dan minta mujizat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.